Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muslim Hamdi di channel YouTube RT 001. Halo warga RT 001, saya ingin sampaikan bahwa tidak ada investasi yang seharga dengan nyawa manusia. Kawan-kawan, baru-baru ini kita dihebohkan dengan satu kejadian yang menjadi perbincangan hangat di Indonesia secara nasional, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau. Terjadi bentrokan antara polisi dengan warga yang mengakibatkan warga mengalami luka-luka, bahkan hingga anak-anak mengalami sesak nafas. Dari berbagai sumber informasi yang saya dapatkan, kejadian tersebut dipicu karena beberapa hal. Sebelum itu, saya ingin sampaikan bahwa kejadian tersebut itu terjadi di Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Bentrokan tersebut dipicu karena penolakan warga Rempang, khususnya masyarakat Melayu, yang menolak rencana pembangunan kawasan industri yang salah satunya dilakukan di Pulau Rempang. Berkaitan dengan hal tersebut, saya perlu sampaikan bahwa sebelum kita masuk ke dalam kronologis kejadian, saya baca dari salah satu media, yaitu pernyataan dari Mahfud MD, Menko Polhukam Republik Indonesia. Beliau mengatakan bahwa Pulau Rempang itu telah diserahkan haknya kepada salah satu perusahaan, yaitu PT MEG, singkatan dari PT Makmur Elo Graha Group, yang merupakan anak perusahaan milik Tommy Yahya, yaitu dari Arta Graha Group. Pulau Rempang diberikan haknya untuk menjadi tempat usaha, yaitu diberikan hak guna usaha kepada PT MEG dengan konsesi selama 30 tahun. Bahkan bisa diperpanjang hingga 80 tahun. Ini berdasarkan SK yang dikeluarkan pada tahun 2001. Bahkan bukan hanya di Pulau Rempang, terdapat 2 pulau lain yang diserahkan haknya kepada PT tersebut untuk dijadikan sebagai tempat usaha, yaitu Pulau Stokok dan Pulau Galang. Masing-masing itu diberikan haknya seluas 300 hektar. Sementara untuk di kawasan Rempang sendiri itu kawasan yang akan dibangun menjadi kawasan industri itu sekitar 7.500 hektar. Sementara kawasan Rempang, Pulau Rempang itu luasnya adalah 16.500 hektar. Jadi 45% dari luas wilayah Pulau Rempang akan dibangun menjadi kawasan industri. Namun sejak tahun 2004 hingga sekarang, beberapa waktu terakhir, sebelum adanya kejadian bentrokan tersebut, tidak ada progres, baik itu pembangunan ataupun pemasangan patok terhadap pulau-pulau yang diberikan hak konsesi kepada PT MEG tadi, untuk dijadikan sebagai tempat industri. Kemudian, Pulau Rempang itu ditetapkan menjadi proyek strategis nasional atau PSN tahun 2023 oleh Presiden Jokowi. Rencananya, kawasan tersebut akan dibangun menjadi kawasan industri, perdagangan, dan pariwisata yang dinamakan Rempang Eco City. Yang kemudian akan digarap oleh PT Makmur Elo Graha atau PT MEG. Saya sebutkan tadi anak perusahaan dari Arta Graha Group milik Tommy Winata. Target dari pembangunan
kawasan tersebut itu mampu menarik nilai investasi sebanyak 381 triliun hingga tahun 2080 dan menyerap tenaga kerja sebanyak 306.000. Dan kemudian BP Batam ditunjuk menjadi pengawal terhadap proses realisasi investasi tersebut. Yang salah satu upayanya adalah dengan melakukan relokasi terhadap seluruh penduduk yang ada di Pulau Rempang. Kemudian Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Cina untuk mencari investor, sehingga ditemukanlah salah satu investor yang berasal dari Cina, yaitu Xinyi Group, yang sudah ada kesepakatan yang rencananya Xinyi Group akan melakukan investasi dengan nilai 172 triliun untuk di kawasan Pulau Rempang tersebut. Kemudian dalam proses realisasi terhadap proyek strategis nasional, setelah ada kesepakatan antara pemerintah dengan investor, maka pada tanggal 7 September 2023, tepatnya hari Kamis, petugas gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Ditjen Batam turun bersama petugas yang melakukan proses pemasangan patok dan pengukuran tanah di kawasan Pulau Rempang tersebut. Menariknya adalah petugas yang hadir itu mereka dilengkapi dengan senjata peluru karet dan gas air mata, bahkan ditambah dengan 60 armada berlapis baja. Dari sini kita bisa melihat bahwa memang kedatangan para petugas dan para pengawal ke lokasi Rempang memang mereka tidak menggunakan pendekatan humanis, karena kedatangan mereka dilengkapi dengan berbagai macam peralatan pengamanan yang secara pemikiran umum kita sudah bisa melihat bahwa ini kayak orang mau perang, kan gitu. Artinya memang tidak ada pendekatan humanistik yang dilakukan oleh para petugas dan pengawal ketika memang mereka menghadapi warga yang menolak kawasan mereka, Pulau Rempang, kampung mereka dijadikan sebagai kawasan industri. Dan kedatangan mereka pada hari Kamis tersebut disambut oleh warga dengan memblokade jalan, memblokir jalan. Mereka menurunkan blok kontainer di jalan, kemudian menebang pohon, dan sampai akhirnya terjadi bentrok yang katanya dipicu oleh salah satu oknum warga. Saya tidak tahu ini apakah warga atau orang yang dipasang untuk menjadi warga, sehingga memicu terjadinya bentrok dan chaos yang sehingga memakan korban. Ada orang tua yang luka, kemudian tembakan gas air mata tempiasnya terkena hingga sekolah yang mengakibatkan anak-anak sekolah, perempuan laki-laki mengalami sesak bahkan hingga pingsan, sehingga memaksa sekolah untuk dibubarkan dan dikembalikan ke rumah. Ada yang sebagian dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan penanganan. Kemudian ada satu berita yang unik ketika saya mendengar kenapa bisa tembakan gas air mata itu tempiasnya hingga sampai mengenai sekolah, karena terbawa angin. Saya tidak mau berbicara banyak soal ini, tapi dari pernyataan yang disampaikan oleh salah satu petugas, saya tidak menyebutnya siapa, kita bisa menangkap bahwa ya ada sedikit ada sedikit sesuatu yang agak menggelitik sebetulnya berkaitan dengan pernyataan tersebut. Kemudian berikutlah kronologis dari kejadian dan apa sebetulnya penyebab dari adanya bentrokan antara warga dengan polisi pada tanggal 7 September 2023, tepatnya pada hari Kamis di Kota Batam. Berkaitan dengan kejadian tersebut, berkaitan dengan Pulau Rempang,
ada beberapa fakta menarik yang saya dapatkan mengenai Pulau Rempang. Pertama, secara geografis, Pulau Rempang itu merupakan salah satu wilayah, salah satu pulau yang berada di Kecamatan Galang, Kota Batam, yang memiliki luas sebesar 165 km persegi. Ia berada di sebelah tenggara Pulau Batam dengan jumlah penduduk sekisaran 7.500 hingga 10.000 jiwa, dengan mayoritas masyarakat Melayu yang bermata pencarian sebagai nelayan ataupun pelaut. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Pulau Rempang ini termasuk ke dalam kategori pulau kecil dan kawasan hutan konservasi taman buru yang harusnya keberadaannya, ekosistemnya, masyarakatnya itu dilindungi. Karena ini menurut perintah undang-undang. Yang kedua, itu mengenai kawasan industri Kota Batam. Menurut keputusan Presiden nomor 28 yang tertanggal 19 Juni tahun 1992, Pulau Rempang itu menjadi kawasan pengembangan ataupun kawasan penambahan industri di Kota Batam, karena mengingat bahwa pertumbuhan industri, pertumbuhan usaha di Kota Batam meningkat pesat, namun dibatasi oleh keadaan lahan yang memang terbatas, sehingga telah dilakukan penambahan lahan yang salah satunya adalah Pulau Rempang. Kemudian salah satu upaya yang dilakukan untuk dalam proses penambahan kawasan usaha ataupun kawasan industri tersebut, maka dibangunlah 6 jembatan yang disebut sebagai jembatan Barelang yang menghubungkan beberapa pulau yang ada di Kota Batam, yaitu Pulau Batam ke Pulau Tonton, Pulau Tonton ke Pulau Nipah, Pulau Nipah ke Pulau Stoko ke Pulau Rempang, dan Pulau Rempang ke Pulau Galang. Jadi kalau ditotalkan, panjang dari ke-6 jembatan tersebut adalah sekitar 1.568 meter atau 1,6 km persegi. Jembatan ini dibangun sejak tahun 1992 hingga tahun 1998 yang memakan biaya sebesar 400 miliar. Dan pembangunan jembatan ini dilakukan pada masa Presiden B.J. Habibie, Presiden ketiga Indonesia, yang memang melihat Kota Batam yang mencanangkan Kota Batam sebagai kota industri yang memang punya potensi untuk maju karena beberapa faktor geografisnya, punya kedekatan dengan negara tetangga yang sudah maju dan memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Jadi bisa dikatakan bahwasanya B.J. Habibie merupakan bapak pembangunan di Kota Batam. Kemudian fakta yang ketujuh, mengenai warga asli Rempang dan pemukiman tua. Jadi yang perlu kawan-kawan tahu, di Pulau Rempang itu terdapat 16 kampung tua dan pemukiman Melayu, masyarakat Melayu asli yang tinggal sejak lama di Pulau Rempang tersebut sejak tahun 1834. Mereka terdiri dari 3 suku, yaitu suku Melayu, suku orang laut, dan suku orang darat. Mereka hidup dan bermukim di Pulau Rempang, Kota Batam, bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka, bahkan sejak di Batam itu dilakukan pembangunan yang begitu pesat. Bahkan sebelum jembatan Barelang itu dibangun, mereka sudah ada bermukim di wilayah tersebut. Sehingga makanya tidak salah ketika mereka menolak pembangunan kawasan industri di pulau mereka yang menggusur mereka atau yang memaksa mereka untuk pindah direlokasi ke wilayah lain, apapun alasannya. Karena tentu ketika pemukiman di suatu wilayah telah ada sejak bertahun-tahun lamanya, itu bukan hanya soal orang-orang yang hidup, tapi soal sejarah, soal nilai historis, nilai budaya, nilai adat yang
ada dan mereka jaga hingga saat ini. Kemudian fakta yang keempat, itu mengenai suku orang darat dari ketiga suku yang saya sebutkan tadi, yang merupakan suku asli dari Pulau Rempang tersebut. Suku orang darat ini merupakan penduduk asli kota Batam yang ada sejak tahun 1930. Jadi kawan-kawan, ada salah satu pejabat Belanda bernama Pewing, ia pernah berkunjung ke Pulau Rempang di kisaran tahun tersebut. Kemudian dari hasil kunjungannya, dia tuliskan di dalam salah satu artikel, beliau menyebutkan bahwa terdapat 8 laki-laki, 12 perempuan, dan 16 anak-anak suku orang darat yang hidup di Pulau Rempang dari hasil bercocok tanam, dari hasil hutan, dan dari hasil laut. Namun sayangnya sejak tahun 2004 hingga saat ini, populasi mereka semakin berkurang karena ada beberapa dari mereka yang pindah bermigrasi ke wilayah lain. Namun saat ini masih ada tersisa beberapa tetuai di kampung tersebut yang dari berita yang saya dapatkan itu mereka berada di dusun Sungai Sadap yang hidup di sederhana sebagai seorang petani. Kemudian fakta yang kelima, seperti yang saya sebutkan di awal tadi bahwa Pulau Rempang ini menjadi salah satu proyek strategis nasional tahun 2023 yang rencananya dalam proyek strategis nasional tersebut, kawasan Rempang akan dijadikan sebagai kawasan industri perdagangan dan pariwisata yang dinamakan Rempang Eco City. Di kawasan yang seluas 17 hektar tersebut akan dibangun kawasan industri yang digarap oleh PT Makmur Elograha Group atau yang disingkat dengan MEG, yang merupakan anak perusahaan dari Arta Graha Group milik Tommy Winata. Dengan target tadi sekitar 381 triliun nilai investor hingga tahun 2020 dan menyerap tenaga kerja hingga 306.000 orang. Inilah yang menjadi penyebab kenapa terjadinya bentrokan ataupun penolakan warga terhadap polisi atau terhadap petugas karena mereka menolak adanya pembangunan industri di kawasan mereka. Karena memang mereka punya hak untuk tidak mau pindah, ataupun ketika mereka mau pindah mereka punya hak untuk meminta ganti rugi ataupun kompensasi terhadap apa yang harusnya mereka dapatkan karena mereka terdampak secara langsung dari proyek strategis nasional tersebut. Kemudian fakta yang keenam berkaitan dengan poin yang kelima tadi bahwa warga Rempang itu terancam tergusur dari kampungnya sendiri. Saya rasa tidak ada satupun orang itu mereka mau diusir dari rumahnya sendiri, apapun alasannya. Karena rumah milik mereka sendiri itu bukan hanya soal tempat tinggal, tempat mereka berteduh, tapi soal mata pencaharian, soal kebiasaan hidup, soal sosialisasi, dan lain sebagainya, soal adat, soal budaya. Artinya, ketika terjadi relokasi ataupun perpindahan penduduk, bahkan perpindahan kampung, tentu ini akan menghilangkan nilai-nilai budaya, nilai-nilai sejarah yang telah mereka jaga sejak mereka kecil, bahkan sejak sebelum mereka ada, ya sudah dilakukan oleh orang-orang tuanya, nenek-nenek moyangnya, begitu. Sehingga hari ini mereka sebagai generasi penerus, mereka punya tanggung jawab untuk menjaga kelangsungan hidup ataupun menjaga kelestarian, ekosistem, dan keutuhan dari kampung mereka tadi, yang terjadi 16 kampung di Pulau Rempang tadi. Itulah yang menjadi kemudian karena diputuskan mereka untuk direlokasi ataupun dipindahkan ke tempat lain, setelah mereka melakukan penolakan secara keras dan tegas agar mereka karena mereka tidak mau dipindahkan. Namun sayangnya orang-orang vokal yang melakukan penolakan terhadap pembangunan tersebut
Mereka dilaporkan ke polisi dengan berbagai macam tuduhan, yang salah satunya dialami oleh Garisman Ahmad, salah satu tokoh masyarakat Melayu di wilayah tersebut. Ia dilaporkan ke polisi dengan tuduhan melakukan kejahatan pungutan liar, perusakan terumbu karang, dan pembabatan hutan secara sembarangan. Kemudian hal ini mendapat respon dari salah satu pengurus YLBHI, Yayasan Bantuan Lembaga Hukum Indonesia YBLHI, bidang advokasi dan jaringan, yaitu Edi Kurniawan. Beliau mengatakan bahwa hal-hal semacam ini biasa terjadi dalam proyek pembangunan skala besar di Indonesia. Ini merupakan upaya intimidasi dan kriminalisasi terhadap orang-orang yang vokal terhadap penolakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh negara. Itulah fakta-fakta yang saya dapatkan mengenai Pulau Rempang yang hari ini sedang menjadi titik perhatian, fokus perhatian masyarakat Kepri, masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Melayu yang ada di Pulau Rempang, Kota Batam, karena mereka terancam tergusur atau dipindahkan ke wilayah lain. Kemudian kawan-kawan, dari informasi yang saya dapatkan mengenai rencana pembangunan kawasan industri tersebut yang mengharuskan 16 kampung direlokasikan, pemerintah telah merencanakan untuk melakukan memberikan kompensasi, memberikan ganti rugi terhadap warga-warga kampung-kampung yang terdampak dari pembangunan kawasan tersebut. Yaitu yang pertama, mereka telah disiapkan rumah tipe 45, yaitu senilai 120 juta dan tanah seluas 500 meter persegi. Yang kedua, mereka diberikan keringanan bebas biaya uang wajib tahunan selama 30 tahun, kemudian gratis pajak bumi dan bangunan selama 5 tahun. Kemudian lokasi dari warga tersebut akan dipindahkan ke tepi laut yang masih satu garis pantai dengan Pulau Rempang, yaitu tepatnya berada di dapur 3 sejantung Pulau Galang. Kemudian kawasan tersebut rencananya akan dijadikan sebagai kampung maritim, kampung pengembangan nelayan kota maritim, yang tentu ini akan menjadi organisasi masyarakat baru yang luasnya sekitar 471 hektar. Namun target dari pembangunan wilayah ini itu hingga akhir tahun 2004. Sementara proses pembangunan atau relokasi warga itu sudah dilakukan sejak sekarang. Maka inilah yang menjadi salah satu penyebab kenapa warga menolak dengan keras, karena memang ganti rugi yang dijanjikan ataupun kompensasi yang disampaikan oleh pemerintah, oleh Kepala BP Batam, Pak Rudi, belum ada wujudnya, sehingga mereka meragukan komitmen pemerintah terhadap janji ganti rugi yang pemerintah sampaikan. Terakhir, kawan-kawan, saya ingin sampaikan bahwa saya bukan orang yang tidak sepakat dengan investasi. Saya bukan orang yang tidak sepakat ataupun menolak adanya pembangunan. Saya bukan orang yang tidak sepakat dengan adanya pengembangan industri di Indonesia, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau, lebih khususnya lagi di Kota Batam. Namun, kalau kita bicara tentang pembangunan, bicara tentang industri, bicara tentang investasi, tentu kita tidak boleh meninggalkan ataupun kita melupakan nilai-nilai kemanusiaan. Karena kalau kita bicara tentang hak, memang semua punya hak. Negara punya hak, masyarakat punya hak, dan semua orang-orang yang terlibat di dalam negara ini mereka punya hak untuk mempertahankan kehidupannya. Jadi, investasi yang dibangun, pembangunan yang dilakukan, industri yang digarap, harusnya itu mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam prosesnya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang memang memakan korban jiwa. Karena sebelum kejadian di Batam, pernah kejadian juga di Jawa Tengah, tepatnya di Kota Wadas, yang sempat menjadi perbincangan juga di Indonesia secara nasional bahkan dunia, yaitu pada saat itu
Wadas itu akan direncanakan menjadi kawasan industri pertambangan. Kemudian juga mengalami penolakan yang dilakukan oleh warga setempat dan ya memakan korban juga seperti hanya terjadi di Batam. Dan kita tidak mau hal-hal seperti ini terus dipertahankan dan ada di Indonesia. Karena yang kita inginkan adalah masyarakat tidak ada yang menolak pembangunan, tapi pembangunan adalah pembangunan yang memang mereka inginkan dan sesuai dengan mereka. Artinya mengedepankan nilai kemanusiaan, mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal dan lain sebagainya. Jangan sampai hanya karena uang, jangan hanya karena nilai ekonomis, kita melupakan nilai kemanusiaan. Artinya, ketika hari ini ada masyarakat yang menolak terhadap sebuah rencana pembangunan, artinya ada minus, ada kekurangan, ada kesalahan di dalam prosesnya. Entah itu soal terkait dengan ganti ruginya, atau soal bagaimana prosesnya, atau soal bagaimana konsep pembangunannya. Maka dari itu, tidak salah rasanya, bahkan jika saya berada di kampung tersebut, mungkin saya juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh warga Rempang hari ini, yaitu melakukan penolakan terhadap rencana pembangunan tersebut. Bahkan nyawa pun bakal mereka pertaruhkan untuk menjaga kampungnya, begitu. Jadi tentu mesti untuk pemerintah, untuk BP Batam harus ada solusi yang memang sama-sama duduk antara masyarakat, antara pemerintah, antara BP Batam dan semua komponen yang terlibat di dalam proses pembangunan kawasan tersebut. Salah satu opsi yang bisa saya tawarkan adalah jangan paksa warga untuk pindah dari kampungnya, jangan paksa mereka untuk direlokasi ke kampung ataupun ke wilayah yang sudah pemerintah siapkan, karena yang mereka pertahankan itu bukan hanya soal ganti rugi ataupun soal rumah atau yang terdampak dari pembangunan kawasan tersebut, tapi soal kebiasaan, soal budaya hidup yang telah ada sejak mereka kecil, bahkan sejak sebelum mereka ada. Jadi jangan paksa mereka untuk pindah, berikan kelonggaran kepada mereka. Bagi yang mau tetap tinggal, biarkan tetap tinggal. Bagi yang mau pindah, silakan pindah. Artinya, pembangunan kawasan industri jangan menggusur ataupun menepikan orang-orang yang setelah lama ada tinggal di kampung tersebut. Artinya, harusnya dengan adanya pembangunan kawasan industri di Pulau Rempang, membuat mereka semakin berdaya secara ekonomi, secara sosial, dan sebagainya. Sehingga pembangunan kawasan industri tetap menjaga dan menumbuhkan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di wilayah tersebut. Untuk itu, saya ingin sampaikan lagi kepada pemerintah, khususnya kepada BP Batam, agar dilakukan perbincangan kembali terkait dengan rencana pembangunan kawasan industri tersebut. Karena apapun tujuannya, jika prosesnya salah, artinya ketika ada yang salah tidak dibenahi, maka kedepannya barang itu tetap akan bermasalah, begitu. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Semangat untuk warga Rempang, warga Melayu yang sedang berjuang untuk mempertahankan wilayahnya. Semoga ditemukan titik terang, keputusan yang baik antara warga Rempang dengan pemerintah dalam mengenai persoalan pembangunan kawasan industri tersebut. Oke, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.